datang di podcast Ngopi Tani, Ngobrol pintar seputar pertanian. Podcast ini kita akan membahas isu-isu terkini yang panas banget dengan kacamata mahasiswa nih. Bareng aku Nanda Dan aku Azizah. Nah teman-teman, hari ini kita akan mengulik satu topik yang menurut kita ini kalau misalkan kita gali malah lebih parah nih, yaitu tentang konversi lahan pertanian. Benar banget nih, kita bakalan ngomongin soal masa depan perut kita semua nih. Temanya itu tanah pertanian semakin sempit dan rusak. Nah Dizah, kalau misalnya kita ngomongin tentang tanah pertanian yang sempit, pasti para penonton, teman-teman sekalian ini bakal mikir nih, sawah di pinggir jalan itu atau sawah dimanapun itu pasti bakalan udah berubah jadi pabrik, perumahan, ataupun perusahaan lainnya. Nah betul sih, aku sih ada sih ya lihat kalau misalkan yang seharusnya lahan untuk pertanian ini malah jadi perumahan. Kan ya nggak make sense lah ya. Nah ini nih cuman bukan visual doang nih, ada datanya. Nih dari artikel analisis dari Profesor Ujang Maman yang ngebeda sensus pertanian BPS, luas lahan pertanian kita itu ternyata beneran terjun bebas. Di mana nih ya? Pada tahun 1983 kita masih punya sekitar 16,7 juta hektar lahan. Tapi pada sensus 2013, 3 dekade kemudian, angkanya ini merosot hanya 8,6 juta hektar doang. Wah, tunggu nih Zizah. Kalau aku hitung-hitung, dari 16,7 juta hektar itu turun ke 8,6 juta hektar. Iya, berarti kita tuh kehilangan sekitar 8 juta hektar dalam kurun waktu 30 tahun. Iya, mind blowing kan? Iya, ini Padahal banget. Iya, padahal itu kata pemerintah mereka mencetak sawah baru tiap tahunnya. Tapi nih, faktanya aja nih, menurut Profesor Ujang Maman, hasilnya itu nggak nutup laju konversi lahan yang hilang. Di Sumatera aja, lahan pertanian itu sisanya hanya 40%. Dan di Kalimantan juga sisanya cuma 30% doang. Makanya nih, nggak heran kalau dunia internasional itu sempat nyentil Indonesia tentang ini nih. Pas aku riset soal tugas ini ya Ziza, aku tuh ada baca di laporan Global Food Security Index tahun 2018 yang dikeluarkan oleh The Economist. Kamu mau tahu nggak kita ada di peringkat berapa soal indikator memelihara sawah dan sumber daya alam? Aku sih nebaknya mungkin ada ya 50. Jauh banget Ziza. Kita tuh ada di peringkat 111 dari 113 negara loh. Kita tuh kalah dengan Republik Demokratik Kongo oleh Afrika, di mana The Economist itu masih sempat ngasih peringatan keras kalau Indonesia tuh gagal memelihara lahan sawahnya dan butuh kebijakan anti land grabbing yang lebih tegas. Gila ya, masa peringkat 111 sih kita. Itu ya memang silent killer ya buat ketahanan pangan kita saat ini. Nah, tapi masalahnya itu ternyata kita nggak cuma bahas tentang lahannya aja nih yang makin sempit. Ternyata sisa lahan yang kita punya ini memang kritis, yang dimana ibaratnya itu sakit parah juga. Setuju banget. Ini tuh nyambung banget sama wawancara aku atau ngobrolan aku lah dulu waktu sama petani di desa. Mereka tuh banyak ngeluh soal tanah yang keras, apalagi saat musim kemarau nih teman-teman. Ini tuh sebenarnya efek jangka panjang dari revolusi hijau kan ya, dimana tanah kita itu dibombardir terus dengan pupuk kimia sintesis. Nah betul kan Nanda, ya di awal memang panennya melimpah, tapi kan pupuk kimia sintesis itu membunuh mikroba baik yang di dalam tanah, yang padahal mikroba tanah itu yang harusnya menggemburkan dan nutrisi secara alami nih. Bener banget. Akibatnya tuh apa sekarang? Dosis pupuk itu terus ditambah agar panennya tuh nggak anjlok. Dan mana pupuk kimia itu kan makin mahal sekarang. Nah di sini tuh lingkaran setannya nih Zizah. Berarti PR kita tuh sekarang lahan udah sempit, yang tersisa pun udah rusak. Transisi ke pertanian berkelanjutan itu buat nyembuhin tanah udah nggak bisa kita tawar lagi. Tepat, tapi disinilah inovasi anak muda itu bisa masuk. Kalau nyuruh petani bikin kompos itu kan ya susah dan lama ya. Namun tapi kamu pernah nggak sih tentang teknologi biodekomposer? Bentar, biodekomposer itu yang bakteri atau mikroba pengurai itu ya? Iya, jadi nih kan ada nih limbah tandan kelapa sawit yang di perkebunan itu loh. Nah, kalau kita pakai agen mikroba biodekomposer yang
Sesuai, limbah yang tadinya itu yang membutuhkan bulan-bulan bisa hancur hanya dalam hitungan minggu doang nih. Wah, gila sih ini Ziza. Kalau aku lihat ya, ini tuh bisa jadi peluang sih Ziza. Ini ibaratnya tuh seperti pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, di mana limbah sawitnya beres, hasil komposnya itu bisa nyembuhin tanah yang rusak tadi. Malah ini tuh bisa jadi model untuk bisnis masa depan gitu. Gimana itu konsepnya? Nah, bayangin nih ya teman-teman semua dan Ziza di sini, kalau kita nih lulusan pertanian, kita bikin seperti startup agritech gitu yang fokus untuk memanajemen limbah organik. Kita tuh serap limbah pertanian yang harganya murah, lalu kita proses dengan bioteknologi biodekomposer. Terus pupuknya itu kita jual ke petani dengan harga yang jauh di bawah dari pupuk kimia hasil pabrikan. Oh, gitu ya. Berarti ya ekonomi sirkulernya juga bisa berjalan sempurna Iya, ini. benar. Lingkungan juga bersih dari limbah, Mhm. petani juga bisa dapat pupuk yang murah. Mhm. Terus juga perusahaannya juga tetap dapat margin Iya. keuntungan ya. Benar banget nih teman-teman semua. Nah, jadi kesimpulannya nih buat teman-teman yang mendengarkan ataupun dosen-dosen yang mendengarkan, tantangan agrikultur kita ini memang berat, memang sangat berat. Di mana setengah lahannya itu hilang dalam kurun waktu 30 tahun dan sisa tanah yang ada itu malah rusak gitu. Lagi degradasi. Tapi alih-alih kita cuma meratapi oleh peringkat indeks global kita yang anjlok, kita tuh sebenarnya punya teknologi buat counter semua ini tuh, yaitu kuncinya tuh di inovasi sama eksekusi Ziza. Betul sih, kalau misalkan bukan mahasiswa ya siapa lagi yang Nah, memulai benar. inovasi ini? Ya, benar banget. Oke teman-teman, asik banget ya obrolan kali ini. Oke, sekian dulu di talk kita di episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan Ngopi Tani sampai habis. Aku Nanda, Dan aku Aziza. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yes. Dadah. Dadah, ciao.